Oke, sebelum kita lanjut lihat videonya, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share videonya ya, agar channel ini dapat terus berkembang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita bersiap ambil ke arah kiri untuk masuk ke tol layangnya. Di atas jalan layang ini ya. Sebelah kiri, kalau lurus itu jalur biasa macet. Jalanan ya. Untuk tol layang sendiri ini masih belum dikenakan tarif ya. Tadi di gerbang masuknya itu nggak ada gardu untuk pembayaran, jadi kita lanjut aja. Kondisinya hampir jam 11, kalau nggak jam 12 ini relatif lancar, sepi ya. Ini pemandangannya dari atas ini, kiri kanannya lumayan bagus lah. Kecepatan maksimal di tol layang ini maksimal 80 km per jam. Kita ambil maksimal aja 80, nggak boleh lebih karena di sini ada e-tilang ya, CCTV mengawasi kita. Nih dari kanan langsung nyalip aja. Kita aja 80 km per jam masih disalip. Kecepatannya yang mobil samping itu berapa coba tuh? Kita 80 aja. Konstan di angka 80 kecepatannya. Masih gelombang sih sebenarnya ini jalannya, tapi ya lumayan lah, nggak terlalu gelombang banget menurut gue. Nih untuk keadaan darurat, sebelah kiri itu mepet banget ya sama pembatas jalannya. Ini dia masih pada kenceng-kenceng. Kita di 80 aja. Kiri itu gedung, lampu-lampu gedung malam, bagus lah. Ya mulai ramai. Ini udah sampai KM berapa ini ya? Sayangnya di sebelah kanan itu nggak begitu kelihatan KM berapa. Lancar ya, walaupun ada di sambungan ini terasa banget ya. Goyangan penanya nggak rata banget. Mobil-mobil travel baru pada jalan ini. Dari Jakarta ke arah Bandung, ada dari CT Trans. Ya, lagi travel apa itu depan itu kiri. Nah, nyalip asal-asalan aja nih. Kagak memperhitungkan jarak. Padahal kondisinya ini juga maksimal 80 ya. Ini mulai merambat. Entah ada apa ini di depan ini. Merayap. Kalau jam malam ini sepertinya sih perbaikan jalan ya. Seperti biasa ketika macet ini pada ngambil jalur darurat, itu nggak boleh ya sebenarnya, tapi nggak tahu mereka ini ketilang pakai e-tilang apa enggak ya, udah efektif apa belum e-tilang tersebut. Ini ada kendaraan di bahu jalan, ketemu rombongan Grand Mio. Rombongan Maxio ini dari mana ya? Mereka menuju Bandung kah? Atau ke daerah Jawa Barat lainnya? Rombongannya juga cukup banyak ini.
Ya masih merayap, kita nikmatin aja deh. Malaman gini merayap, aduh tambah ngantuk aja nih. Dengan adanya tol layang ini cukup membantu banget ya. Apalagi perjalanan jauh dari Jakarta langsung ke arah Cikampek ataupun Cipularang Bandung, memangkas waktunya cukup banyak ya. Karena di jalur bawah itu dominan truk-truk dan bus-bus. Jadi efektif banget nih jalan tol. Cuma masalahnya kalau di sini tuh nggak ada rest area. Kalau kita mau istirahat ngantuk itu juga susah. Nggak kebayang deh nanti kalau misalnya musim lebaran ataupun musim liburan panjang, apalagi harus mudik, itu macetnya kayak gimana. Nggak kebayang, panjang pastinya. Apalagi pertemuan di exitnya ya, pertemuan di jalur biasanya itu biasanya tersendat. Pasti panjang, macet banget di atas, nggak bisa kencing, nggak bisa mencari makanan, nggak ada yang jual kuah apapun ataupun tahu. Ini aja karena ada perbaikan jalan aja, macetnya aja udah kayak gini. Dari 2 lajur menjadi 3 jalur. Apa jalur darurat juga dipakai. Ya gitulah, kalau padat lagi nggak tahu deh gimana. Tuh jalur kanan itu perbaikan jalan ya, terutama di sambungannya itu diratakan lagi supaya tidak terlalu bergejolak lagi. Wah, mulai lancar lagi setelah perbaikan jalan ini, karena pertemuan dari 3 jalur menjadi 2 jalur ini. 1 jalur sih sebenarnya kan, cuma jalur daruratnya itu tetap dipakai. Sepanjang tol layang ini penerangannya juga lumayan terang ya, bagus ya. Jadi nggak gelap membahayakan pengguna jalan ya. Rambu-rambu marka jalannya juga cukup jelas, cukup baik. Kiri kanannya mata kucingnya juga bagus. Jadi aman lah. Kalau malam juga perjalanan lewat sini aman. Ya asal kita tidak melebihi batas kecepatan 80 km per jam. Cuma kalau ban pecah ini repot juga sebenarnya. Kalau ban pecah ya udah, siap-siap macet panjang lah. Di beberapa bagian sambungannya itu berasa banget nih ya. Jalannya sih mulus, cuma pas sambungannya itu loncatannya itu luar biasa. Kontur jalannya sebenarnya naik turun ini. Udah sampai di Delta Mas, di bawah itu Delta Mas. Kita di atasnya kondisi jalannya gitu naik turun, gelombang pada saat sambungannya. Ini jalannya sebenarnya menanjak, menurun, cuma pada saat menanjak itu nggak terlalu terasa menanjaknya karena landai ya. Jadi panjang itu jadi nggak ketahuan terasa panjangnya. Ini di depan juga udah mulai macet lagi. Kayaknya sih perbaikan jalan. Mudah-mudahan nggak ada kejadian sih di depan ini. Mulai macet lagi, merambat lagi perbaikan jalannya. Ya biasalah orang Indonesia, lihat ada kemacetan atau enggak lambat dikit udah siap-siap nih, dikit lagi paling ada yang ngambil lajur kiri, ngambil darurat. Yakin dah sumpah. Ya merambat lagi. Yang tadi aja perbaikan jalan itu perbaikannya sedikit tapi macetnya panjang. Ini juga ya sepertinya begitulah. Oh iya, kamera CCTV-nya kalau dari arah Jakarta itu ada di sebelah kiri.
menghadap kameranya, mata kameranya itu menghadap ke arah supir ya. Sedangkan kalau arah sebaliknya itu kamera CCTV-nya membelakangi supir, istilahnya menyorot ke bagian belakang mobil. Jadi kalau dari arah Jakarta mendingan jangan merokok lah, ataupun nggak pakai sabuk pengaman, karena mata kamera CCTV-nya itu menyorot banget ke depan ya, menyorot dari arah depan mobil. Ya mulai deh dari lajur darurat mencoba masuk ke lajur tengah. Nah ini dia nih, biang kerok. Ini dia perbaikannya ada di lajur darurat. Perbaikan sambungan atau apa ini ya? Ini masih tol baru, mau udah perbaikan untuk meningkatkan kenyamanan ya, apalagi di sambungannya. Di lajur 2 dan lajur darurat perbaikannya cukup menyita lajur ya, perbaikannya. Mulai lancar lagi. Dari situ nggak lama kemudian macet lagi, merambat lagi coy. Ini kalau udah lama tol beroperasi, tol layangnya ini mudah-mudahan aja nggak kayak jalan yang bawah ya, istilahnya aspalnya nanti tambal sulam yang bikin jadi gelombang ya, semoga aja lah. Ya macet lagi, merayap lagi. Ini udah mau sampai di exit tol layang, istilahnya bergabung ke jalan bawah, jalan yang biasa. Ya beginilah kondisinya, merayap ketika pertemuan dari arah bawah. Dari tol layang bergabung ke jalan bawah itu merayap. Nah nggak kebayang dong kalau misalnya nanti lebaran mudik, wah macetnya kayak gimana. Kebelet kencing dah di pinggir dah tuh. Ya untuk kondisi jalan sepi sih rekomendasinya lewat jalan tol layang. Tapi kalau jalan yang biasa, kalau kondisi high season, mudik ataupun liburan yang lainnya, mending lewat bawah. Apalagi bawa anak kecil, kita bisa ngeres di rest area, dan juga kita bisa ke toilet kencing, nggak apa istilahnya nggak susah nyari toilet, nggak usah pakai pampers. Nah di exit ini juga ada perbaikan di kiri jalan yang menyebabkan tersendatnya.